Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu dengan pelajaran IPA. Hari ini nanti kita akan membahas tentang pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Yang pertama di sini ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Nah, jumlah kromosom sel anakan yang dihasilkan dari meiosis itu bersifat haploid atau tidak berpasangan. Dilambangkan di sini dengan N kecil. Ya, ini gambar dari pembelahan sel secara meiosis. Sudah ada perbedaan warna ya. Gambarnya bulatan yang pertama dari sebelah saya bacanya dari sisi paling kiri ya. Itu ada biru, kemudian kuning, 2 biru, 2 kuning, di mana masing-masing dia tidak mengalami pasangan. Kemudian pada meiosis pertama ini dia mengalami penggabungan kromosom ya, sehingga dia menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Jadi yang biru masih memiliki sifatnya kuning, yang kuning masih memiliki sifatnya biru. Kemudian dia membelah ya, yang awalnya dalam satu bulatan itu ada 4 kromosom, kemudian dia membelah menjadi 2 yaitu biru kuning dan biru kuning, di mana masing-masing dia memiliki sifat induknya awal ya. Kemudian dari satu kuning satu biru, satu kuning satu biru, dia membelah kembali menjadi satu, jadi tidak berpasangan kembali. Yang awalnya dia berpasangan membentuk huruf H ya, kemudian dia nanti akan berpisah kembali seperti pada proses pertama, di mana setiap masing-masing kromosomnya dia memiliki kromosom induknya. Jadi kromosom kuning yang warna kuning dia di ujungnya punya warna biru, yang biru di ujungnya juga punya warna kuning. Itulah proses dari pembelahan sel meiosis. Setelah meiosis, di sini ada pembelahan mitosis. Ya, jadi pembelahan mitosis itu proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti untuk menghasilkan 2 anak yang identik. Apa itu sel somatik dibuka lagi di pelajaran kelas 7 ya. Nah, jumlah kromosom sel anakan pada mitosis ini bersifat diploid atau berpasangan. Jadi kalau di meiosis itu haploid atau tidak berpasangan dilambangkan dengan N kecil, sedangkan kalau pada mitosis itu bersifat diploid atau berpasangan dilambangkan dengan 2N. Prosesnya bagaimana? Seperti ini pada mitosis. Ya, sudah ada gambarnya juga. Jadi pada sisi paling sebelah kiri, bulatan sebelah kiri itu ada warna merah dan biru. Kemudian dia menyatu membentuk kromosom yang bersifat berpasangan ya. Kemudian dia berubah menjadi merah dan satu biru. Kemudian sampingnya ya masih sama, dia membentuk panjang ya, mulai mengalami proses pembelahan. Kemudian dia membelah, masing-masing memiliki 1 sel merah dan 1 sel biru, sama seperti pada proses awalnya. Nah, inilah proses pada mitosis. Setelah mitosis, kemudian ini ada fase atau tahapan pada pembelahan mitosis dan juga meiosis. Jadi mitosis sama meiosis tadi punya tahapan atau fase-fasenya. Ya, ini langsung saya kasih gambar 2 ya. Yang atas itu fasenya mitosis, yang bawah itu fasenya meiosis. Ya, pada fase mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, pada prosesnya meiosis itu terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1.
nanti kemudian dia dari telofase 1 akan berubah menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, dari proses ini, pengertian profase, metafase, anafase, dan telofase itu sudah lengkap berada di LKS-mu. Jadi silahkan belajarnya sambil membaca LKS ya. Inilah perbedaan antara fase mitosis dan fase meiosis. Kalau fase mitosis hanya berakhir pada telofase saja, tapi kalau fase meiosis ada 2 kali proses, yaitu profase sampai telofase 1, kemudian nanti dia akan berproses kembali dari profase sampai telofase kedua. Seperti itu. Berikutnya tentang proses spermatogenesis atau yang disebut juga sebagai pembentukan sperma. Ini gambarnya. Jadi sperma itu diproduksi atau dibentuk di dalam suatu alat reproduksi yang namanya adalah testis. Jadi ini proses yang ada di gambar ini terjadi di dalam testis. Yang pertama itu berawal dari spermatogenesis. Spermatogenesis itu memiliki sifat diploid, yaitu 2N. Kemudian dia mengalami pembelahan secara mitosis ya. Pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, memiliki sifat kromosomnya 2N. Kemudian spermatosit primer ini nanti akan mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan kembali lagi mengalami pembelahan meiosis kedua, menghasilkan spermatid, di mana masing-masing spermatosit sekundernya itu menghasilkan 2 anakan. Jadi kalau dia punya 2 spermatosit sekunder, nanti dia akan menghasilkan 4 spermatid ya. Kemudian spermatid akan berubah di tahap akhir yang disebut sperma. Jadi tahapannya seperti itu. Spermatogenesis mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami meiosis kedua menjadi spermatid. Spermatid nanti akan berubah menjadi sperma. Nah, dari spermatogenesis membentuk spermatosit primer itu hanya satu saja ya, satu pembentukan. Kemudian dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder itu nanti akan mendapatkan 2 spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini masing-masingnya menghasilkan 2. Jadi kalau dia punya 2 akan menghasilkan 4. Seperti inilah proses pembentukan sperma. Setelah proses spermatogenesis, ini ada proses yang namanya oogenesis atau pembentukan sel ovum. Nah, kalau proses spermatogenesis itu berada pada testis, berarti berada pada alat reproduksinya pria. Kalau oogenesis ini pada alat reproduksinya wanita. Berasal dari mana? Oogenesis, dia membelah secara mitosis, berubah menjadi oosit primer. Oosit primer membelah lagi secara meiosis 1, dia menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder nanti dia akan membelah pembelahan meiosis kedua menjadi otit. Otit ini nanti akan berubah menjadi ovum, dan kalau ovum itu nanti sudah matang, nanti akan dikeluarkan dari ovarium. Jadi pembentukan
pembentukan oogenesis atau pembentukan sel ovum ini terjadi pada ovarium di alat reproduksinya wanita. Nah, setelah oogenesis ini ada yang namanya proses ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah keluarnya ovum dari ovarium atau keluarnya sel telur dari indung telur, itu dinamakan sebagai ovulasi. Nah, ovulasi ini nanti kan dia menghasilkan ovum atau menghasilkan sel telur. Sel telur nanti akan bergerak menuju ke rahim, kemudian dindingnya rahim. Setelah dia bergerak, nanti dia akan menempel ke dinding rahim. Dinding rahim itu nanti akan mengalami penebalan yang berisi dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu nanti akan digunakan untuk menerima zigot atau bakal janin, bakal bayi ya. Nah, apabila nanti tidak ada pembuahan, jadi sperma tidak bertemu dengan ovum atau ovum tidak bertemu dengan sperma, nanti dinding rahim yang sudah mengalami penebalan itu nanti akan mengalami proses peluruhan atau proses perontokan yang disebut sebagai menstruasi. Materi selanjutnya yaitu fase atau proses daripada menstruasi. Ini sudah tertera gambar nomor 1 sampai dengan 4, ada 4 fase ya. Ini merupakan fase atau tahapan-tahapan daripada menstruasi. Gambar nomor 1 itu adalah fase pada saat menstruasi, artinya dinding endometrium atau dinding rahim yang mengalami penebalan tadi sudah mulai mengalami proses peluruhan. Setelah itu masuk ke fase kedua, yaitu fase praovulasi atau sebelum mengalami ovulasi ya. Jadi bentuknya seperti itu rahimnya. Kemudian nomor 3 itu adalah fase ovulasi. Jadi ovarium sudah mulai mengeluarkan ovum atau indung telur sudah mulai mengeluarkan sel telur. Yang keempat itu adalah fase pasca ovulasi. Jadi setelah telur itu dikeluarkan dari ovarium, kemudian dia akan menempel pada dinding rahim dan dinding rahim akan mulai mengalami penebalan. Nanti siklus itu akan berlanjut 1 sampai dengan 4 dan seterusnya. Kembali lagi dalam setiap bulannya. Nah, ini mekanisme menstruasi ya. Ada days atau hari, kemudian aktivitas dari ovarium, kemudian hormon yang bekerja, kemudian endometrium atau dinding rahimnya. Nah, pada hari pertama sampai dengan hari kelima itu dimana terjadi yang namanya fase menstruasi. Jadi kalau di gambar sebelah kiri itu hari 1 sampai dengan 5 itu fase pertama atau fase pada saat menstruasi. Jadi aktivitas dari ovariumnya seperti itu. Dia memiliki masih kecil ya, memiliki ovum yang kecil. Kemudian hormonnya di situ masih landai semua ya, baik FSH, LH, estrogen dan progesteronnya masih sama kadarnya karena dia pada fase menstruasi. Apa itu hormon FSH? Hormon FSH di sini adalah hormon yang mengatur reproduksinya sel telur atau juga bisa mengatur kelancaran siklus menstruasi. Kalau hormon LH itu dia bekerja sama dengan FSH, yaitu berfungsi untuk mengatur kelancaran siklus menstruasi. Nah, kalau estrogen itu dia menyebabkan terjadinya menstruasi pertama. Jadi pertama kali sebelumnya belum pernah mengalami menstruasi, kemudian dia menstruasi, itu yang bekerja adalah hormon estrogen. Kemudian
mengatur menstruasi berikutnya. Jadi setelah hari ini bulan ini menstruasi selesai, bulan depan menstruasi lagi, itu yang bekerja adalah hormon estrogennya. Kalau hormon progesteron ini untuk mempersiapkan tubuh kita ya untuk melalui proses kehamilan. Jadi yang mempersiapkan kita nanti dinding rahimnya bisa melat dan lain sebagainya itu adalah hormon progesteron. Nah, kembali lagi ke hari ke-6 sampai ke-14 ya. Ini dinamakan dengan fase praovulasi. Kalau di gambar sebelah kiri adalah fase kedua ya. Nah, di situ bentuk dari ovariumnya seperti yang tertera pada gambar, ovarian activity ya, pada days ke-6 sampai dengan 14. Di situ yang mulai tinggi, mulai mengalami kenaikan, yaitu hormon estrogennya. Jadi hormon estrogennya mulai mengalami kenaikan. Terus kemudian di situ ada hormon LH, kemudian ada FSH mulai mengalami peningkatan, itu adalah atau mulai mengkerucut ya, itu adalah fase di mana mengalami yang namanya ovulasi. Lah, kemudian untuk hari ke-15 sampai dengan 28 itu adalah dikatakan sebagai pasca ovulasi. Kalau dalam gambar sebelah kiri berarti fasenya fase keempat. Di situ untuk FSH, LH, estrogen sudah mulai melandai, tapi progesteronnya mulai sedikit meninggi seperti itu. Jadi ketika hari pertama endometrium mengalami penebalan mulai meluruh ya kan, karena dia mengalami proses menstruasi tadi. Kemudian 6 sampai 14 tadi praovulasi ya kan, berarti dinding endometriumnya tidak mengalami penebalan. Penebalannya mulai hilang kan karena sudah mengalami menstruasi sebelumnya. Kemudian pada saat ovulasi ya sama, tidak ada penebalan. Kemudian setelah pasca ovulasi dia masih belum ada penebalan. Kemudian nanti di bagian akhir dia akan mengalami proses penebalan kembali lagi pada hari 1 sampai dengan 5 lah. Hari 1 sampai dengan 28 itu apanya? Fase dari menstruasi. Jadi biasanya menstruasi itu 28 hari sekali, atau bisa juga paling lama adalah 35. Seperti itu siklusnya. Setiap perempuan itu berbeda-beda, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari dan seterusnya. Nah, inilah proses dari pada menstruasi. Nah, kemarin juga ada yang sempat mengirimkan beberapa pertanyaan ya. Ini sudah saya jawab di sini. Apa itu hormon FSH dan juga LH? Kemudian bagaimana tahapan dari proses menstruasi, karena minggu kemarin memang belum saya jelaskan, baru saya jelaskan minggu ini ya. Jadi ini silahkan dipelajari dengan baik-baik. Untuk pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi kita, bukan ranah saya untuk menjawab, mohon maaf, saya belum bisa menjawab daripada pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Oke, materi terakhir sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Silahkan dipelajari dan dipahami. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, silahkan boleh ditanyakan via Japri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.